Sekarang kita ditinggalin oleh mereka begitu bagusnya. Tapi lihatlah, generasi sekarang kok rela mengkotak-kotakan bangsa ini dengan cebong kampret. Miris gak hati ini? Miris Pak. Sedih Pak sebenarnya. Belum selesai cebong kampret, sudah mau selesai, mau reda, muncul lagi kadrun dan kodrun. Betul apa tidak? Berani nggak sebelum saya mulai? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malam ini saya gembira sekali, saya senang sekali. Banyak ibu-ibu soalnya. Karena saya mau berkisah, mau bercerita. Dan cerita itu yang bisa sampaikan ke anak-anak nanti lebih banyak ibu-ibu. Bapak-bapak ini cuman duduk dan kemudian ya baik-baik selesai gitu. Kalau ibu-ibu menceritakan kembali ke anaknya kalau mau tidur. Betul Pak? Betul Bu? Serius ini. Saya nggak mau berceramah, saya mau berkisah. Mau bercerita tentang Nabi Ibrahim itu seperti apa. Apa yang biasa kita dengar dari sekolah, rupanya berbeda dengan Al-Quran. Apa yang biasa kita dengar tentang Nabi Musa, mari kita gali dari Al-Quran saja. Apa yang biasa kita dengar, Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India, nggak ada dasarnya. Berapa puluh tahun kita selalu disibukkan oleh sejarah yang salah. Karena itu misi saya adalah berkeliling seluruh Indonesia untuk meluruskan sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak melalui pedagang Gujarat dari India, sebagaimana yang biasa kita dengar di sekolah-sekolah ya, SD, SMP, SMA, bahkan tidak. Bahwa Nabi Muhammad SAW menetapkan piagam Madinah berlaku selama-lamanya, abadi sepanjang masa sampai akhir zaman, harus kita pakai dengan versi negara masing-masing. Akan kita bahas semuanya. Klop, insya Allah. Saya seruput dulu yang disajikan, Masya Allah. Oh, pada ketua masjid Baitul Arash yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada seluruh jajaran DKM, yayasan yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada siapa lagi yang belum saya sebut, AR Manajemen, wah, Pak Abdurrahman, yang telah berupaya ditekan sana sini, akhirnya datang juga saya, alhamdulillah ya. Maksudnya ditekan itu biar tertib, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat acara ini terselenggara dengan baik. Panitia di masjid yang telah menyusun, bikin spanduk, keren banget itu, ya Allah ya Rabbi. Saya bawa pulang spanduknya ya. Habis ini nggak kepake kan? Ambil gambar di mana lagi itu. Jangan sebut ustadz, jangan sebut dokter, jangan sebut MA. Hoak semua itu. Yang benar Haikal aja, yang benar Ahmad Haikal Hasan. Itu hoak ya. Bismillah.
Saya minum Bapak Ibu sekalian ya. Ini panitia masjid kok peserta jamaahnya kadang dikasih minum, gimana ini? Dikasih entar ya? Hah? Agak. Barangkali ada snack-snack kue-kue begitu ya. Nggak dibentuk panitia barangkali ya. Boleh lah. Alhamdulillah. Enak juga ini kolak apa namanya nih? Kolak pisang. Maksudnya manis, kolak pisang. Baik, kita mulai. Nanti saya minta ada pertanyaan tanya jawab yang berhubungan dengan ini. Mudah-mudahan malam ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya buat kita semua. Allah cerahkan ilmu pengetahuan ini, dan tidak satu pun orang yang duduk di masjid ini melainkan Allah Subhanahu wa taala hapuskan semua dosa-dosanya. Ya Allah ya Rabbal Alamin, wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, kami minta ya Allah, tidak satu pun yang hadir di masjid ini dan dia punya hutang, melainkan Allah bebaskan semua hutang-hutangnya. Wa na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Tidak satu pun yang duduk di tempat ini dan dia masih sulit hidupnya, melainkan Allah berikan semua kemudahan-kemudahannya. Ya Allah, ya Rabbi, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ya Allah, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia dalam keadaan sakit, melainkan Engkau angkat semua penyakit-penyakitnya. Ya Allah, ya Rabbi, anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaa la yughadiru saqama. Tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia belum punya jodoh, melainkan Allah kirimkan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, yang bisa mengantarkan kepada cinta kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun yang hadir di tempat ini melainkan Allah naikkan derajatnya, Allah angkat pangkatnya, Allah angkat kemuliaannya. Ya Rabbi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih khusus yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Polsek apa namanya? Tampan kali. Kapolsek Tampan dan yang mewakili, kalau ada yang hadir tolong sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Kapolsek dan khususnya kepada Polda Riau yang tadi pagi saya berkunjung ke Polda yang baru ya, ingin menemui Pak Agung, ternyata sedang ada giat yang akhirnya mudah-mudahan salam saya disampaikan oleh yang piket. Saya telah hadir untuk mohon izin kepada yang punya tempat gitu ya. Ada Pak Lurah yang hadir, ada Pak Lurah hadir nggak? Pak Lurah nggak hadir, Pak Lurah. Ada Pak Camat, Pak Camat. Ini panitia gimana nih? Umaro nggak ada yang diundang ini. Mestinya Umaro hadir ya, hadir. Baik, kita mulai. Hadirkan niat Pak. Nggak lama saya bicara, mungkin cuma 10 menit 12 menit paling lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin, hari-hari ini kita disibukkan oleh suasana yang membuat adanya peluang. Peluang apa? Peluang disintegrasi. Peluang disintegrasi bangsa semakin hari semakin terasa. Mungkin Bapak Ibu merasakan hal itu. Saya yang satu bulannya rata-rata mengunjungi 100 masjid. Satu bulan rata-rata mengunjungi 100 masjid, terutama dalam Jakarta ya, dan sekitarnya, juga ke daerah, betul-betul merasakan hati yang gelisah. Kenapa? Karena adanya bibit-bibit perpecahan.
adanya peluang untuk ke sana. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap safari dakwah selalu saya sisipkan jaga, jangan sampai ada peluang untuk ke sana. Jaga sejaga-jaganya. Indonesia harus ada terus. Negara Kesatuan Republik Indonesia mesti kita wariskan kepada anak cucu kita, sebagaimana kita diwariskan oleh para pendahulu kita. Kakek nenek moyang kita mewariskan Indonesia dulunya benar. 1928 kakek nenek moyang kita bersumpah nggak lagi menyebut suku-sukuan. Kakek nenek moyang kita bersumpah nggak lagi ngata-ngatain. Kakek nenek moyang kita bersumpah nggak boleh mengkotak-kotakan. Mereka rame-rame bersumpah, kami, kata mereka, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bertumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekarang kita ditinggalin oleh mereka, begitu bagusnya. Tapi lihatlah, generasi sekarang kok rela mengkotak-kotakan bangsa ini dengan cebong kampret. Miris gak hati ini? Miris, Pak. Sedih, Pak, sebenarnya. Belum selesai cebong kampret, sudah mau selesai, mau reda, muncul lagi kadrun dan kodrun. Betul apa tidak? Berani nggak sebelum saya mulai kita bersumpah untuk tidak lagi sebut-sebut yang demikian? Berani? Ya sumpahlah. Kumpul bersumpah nggak lagi menyebut cebong kampret, nggak lagi menyebut kodrun kadrun, nggak lagi menyebut seolah yang pro yang kontra koalisi, apalagi itu apa orang dalam orang luar lah begitu. Nggak lagi menyebut Jawa, Sunda, Arab, Cina. Stop semua itu semua. Berjanji kita semua? Berjanji, Pak? Demi Allah, Pak? Serius? Bu? Ibunya nggak mau. Ibunya masih baper. Udahlah, yang dulu-dulu lah. Pilihan presiden setiap 5 tahun sekali terjadi. Apa setiap 5 tahun kita mesti berpisah seperti kemarin? Yang lalu sudahlah, biar berlalu. 01, 02, toh sekarang udah menjadi 00 semuanya kan. Stop, hentikan itu semua. Kita dukung persatuan dan kesatuan. Nggak ada presiden lagi kecuali Presiden Pak Jokowi. Yang mantan-mantan Pak Prabowo udah jadi menteri sekarang, dan menterinya Pak Jokowi. Selesai udah semua. Janji ya Pak ya? Janji ya Bu ya? Karena kalau nggak kita luruskan seperti ini, kita selalu ada dalam suasana kebencian. Sudah, hentikan dulu semua. Nggak ada lagi urusan soal itu. Yang sekarang kita lakukan adalah demi persatuan dan kesatuan bangsa. Di mana-mana ada pemilihan presiden, ya udah selesai, pada waktunya selesai. Setelah ditentukan siapa yang menang, selesai. Tapi ini kita ke bawah-bawah terus. Janji sepakat ya Pak ya? Ya Bu ya? Kalau janji kita lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, izinkan ya Allah, hadirkan niat hamba untuk mempersatukan dan kesatuan Indonesia ya Allah. Mari kita fokus sekarang dengan sejarah. Baru kita mulai. Tadi baru pembukaan saja. Tadi belum ceramah. Tadi pembukaan 3 ya Bu ya. Pembukaan 4 sekarang nih ya. Pembukaan 9 beranak loh ya. Sejak kecil ini sampaikan, catat baik-baik, dan tolong sampaikan ke anakmu sebagai cerita dongeng sebelum tidur. Berapa banyak kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para pendahulu kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan semuanya sampai Nabi Muhammad. Allah turunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran untuk para umatnya masing-masing. Di sekolah kita diajarkan, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi
Musa untuk orang beragama Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk umat beragama Nasrani. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat Islam. Dan Islam disebut menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Dan Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1400-an. Bapak Ibu sekalian, ini semua batil. Ini semua salah besar dan tidak berdasar Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran menyatakan enggak begitu. Al-Quran menyatakan Nabi Adam beragama Islam, Nabi Idris beragama Islam, Nabi Nuh beragama Islam, Nabi Hud beragama Islam, Nabi Saleh beragama Islam, Nabi Lut beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, sampai Nabi Muhammad semuanya Nabi beragama Islam. Ini yang mesti diluruskan. Kesian anak-anak kita nanti kalau mendapatkan ilmu yang salah. Nabi Isa mengajarkan agama Islam, Nabi Musa mengajarkan agama Islam, dan Islam masuk ke Indonesia dari perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang tiba di Pulau Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, kemudian kembali ke Pulau Sumatera, kemudian kembali ke Pulau Jawa, kemudian ke seluruh Indonesia. Kapan itu periodenya? Periodenya 635 dimulai. Sebagian lagi menyatakan 625. Dan yang terbukti dengan adanya makam tinggi di daerah Barus Sibolga di Sumatera, di bagian Medan ya, Sumatera Utara ya. Barus nama desanya, Sibolga nama wilayahnya. Ada makam di sana. Begitu juga di Aceh. Ada makam yang berusia 635. Sementara Rasulullah wafat 632. 3 tahun setelah Rasulullah wafat sudah ada di Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah, mari kita mulai satu persatu kita bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap buku sejarah manapun, saya cantumkan di sini referensi lebih daripada 100 kitab. Lebih daripada 100 kitab. Halaman depannya baik yang dikutip oleh ilmuwan-ilmuwan yang dari Amerika, dari Israel maupun dari negara-negara manapun, pasti halaman depannya menyatakan sejarah dimulai di awal mulai bangsa Babilonia di Mesopotamia. Lantas bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran mengkonfirmasi hal itu? Ternyata iya. Itulah zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Zaman Nabi Ibrahim. Sekarang pertanyaannya, agama apa yang dibawa Nabi Ibrahim? Ibu bapak, bukankah sekolah-sekolah kita menyatakan bahwa agama yang dibawa Nabi Ibrahim itu adalah agama tauhid? Betul salah? Betul salah? Begitu kata sekolah. Sebagian lagi menyatakan agamanya Hanif, padahal tauhid bukan agama. Tauhid sifat Islam yang mengesahkan Allah. Hanif bukan agama. Hanif adalah sifat Islam yang condong kepada kebenaran dan lurus. Lantas apa agama Nabi Ibrahim? Sedikit yang lantang menyebut Nabi Ibrahim beragama Islam. Yang jelas Pak, yang tegas Pak, Nabi Ibrahim beragama Islam. Ini misi saya kali ini. Jadi saya keliling membawakan misi ini. Al-Quran menyebutkan berpuluh-puluh tempat tentang hal ini. Barusan qori kita yang luar biasa menyampaikan wa ana awalul, barusan dia sampaikan surat Al-Hajj ayat yang terakhir Allah sampaikan millati abikum Ibrahim. Ikuti ajaran, ikuti way of life, ikuti agama bapak moyangmu Ibrahim. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Jadi Allah sendiri yang menyebut Ibrahim itu beragama Islam. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-132 Allah firmankan, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu kenapa kita masih ragu-ragu dan kurang jelas menyampaikannya? Allah firmankan jelas,
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub disebut. Apa ucapan itu? Kata Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Kata Nabi Ismail dan Nabi Ishak kepada anak-anaknya. Begitu juga kata Nabi Musa kepada anak-anaknya. Sama sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya sama. Apa itu? Fala tamutunna illa wa antum, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Begitu aja Pak, jelas. Jadi jangan lagi ada keraguan, jangan lagi bercerita-cerita seperti, maaf ya, kalau masih ada kurikulum yang menyatakan ini apa namanya, Nabi Ibrahim beragama Hanif. Enggak. Jangan kacaukan tauhid anak-anak kami. Bilang gitu, jangan kacaukan. Nabi Musa membawa agama Yahudi, tidak. Nabi Musa mengajarkan agama Islam. Surat Yunus ayat yang ke-84 sampai 90. Bahkan Fir'aun beragama Islam. Sangat kontroversi yang saya katakan, tapi kalau nggak percaya buka ayatnya. Silakan sambil saya minum sedikit. Siapa yang bawa terjemahan Al-Quran? Kamu bawa? Kamu bawa? Buka, coba buka surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-90. Silakan dibuka, anakku. Harapan saya keluar dari masjid ini benar-benar mantap, semantap-mantapnya, dan sampaikan ini kepada anak-anakmu semua. Selama ini kita bilang Fir'aun agamanya apa? Gak punya agama. Fir'aun beragama Islam, tetapi jangan dipotong videonya, jadi rame, jadi fitnah. Silakan dibaca, biar beliau baca. Kasih mic-nya coba biar kita mendengarkan apa yang beliau baca. Ayat yang ke-90, suratnya surat Yunus, silakan. Enggak sampai. Tadi yang ini ada. Mana? Nah, coba ini yang sampai. Coba situ. Saya minta Al-Quran ada. Ini bukan tablik akbar, saya koreksi sedikit, ini kajian ilmiah 2 SKS. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Dengarkan. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, Fir'aun nih, dia berkata. Dengarkan, nih Fir'aun berkata, dengerin. Al-Quran yang bilang. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Lihat, Fir'aun ngakunya beragama apa? Coba, Masya Allah, tabarakallah. Namun Allah menolak keislamannya. Allah tolak keislamannya. Jadi ceritakan ini kepada anak-anakmu. Ceritakan dengan gamblang. Nah, Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam bukan pertama kali. Sampaikan itu. Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk yang pertama. Nah, bilang begitu. Lagi mau tidur ceritakan. Nabi Isa juga sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa juga membawa agama Islam. Nak, sekali lagi ini bukan tablik akbar. Kalau tablik akbar saya akan berdiri, akan telantang untuk berkata dan meluruskan dan bercerita isu-isu nasional dan mempersiapkan langkah ke 2024 yang akan datang.
Itu kalau tablik akbar. Belum waktunya, kecepatan. Sekarang masih kajian ilmiah dulu. Ya, tar. Itu pun kalau selamat badan ditanggung ya. Tar. Sekarang saya mau fokus sejarah aja deh. Udah kapok. Udah gak mau lagi politik ya. Biar yang lain aja politik. Ya. Saya mah kagak, saya mah fokus. Allah kasih keilmuan sejarah, ya udah itu yang kita bahas ya. Sampaikan ke anak-anakmu. Nah, Nabi Isa itu mengajarkan agama Islam. Nah, Nabi Isa itu dengan kitab Injil menurut Al-Quran, nah, yang kitab yang gak pernah ada keraguannya, nah, yang kalau ditaruh di atas gunung, gunung pecah berantakan saking hebatnya, yang kalau taruh di atas air, air akan kering. Lau kana al-bahru midadan li kalimat rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau jana bimisli madada. Kering itu air laut kalau taruh Al-Quran. Pecah itu gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pecah itu gunung. Taruh di atas planet, planet bergerak keluar rotasinya. Taruh di atas matahari, matahari akan redup cahayanya. Taruh di atas bumi, bumi akan berantakan, pecah, terbelah dua. Apa yang disampaikan semua ayat ya. Cuman waktunya yang nggak cukup, terlalu malam dan ini ada masalah sedikit. Jadi saya langsung lebih cepat. Yang saya bawakan semua Al-Quran. Yang kalau ranting-ranting itu seluruh di atas bumi dijadikan pena, nggak bakal cukup untuk menulis Al-Quran. Yang Allah tantang sampai sekarang. Nahlu. Dan marah-marah, sabar. Yang Allah tantang sampai sekarang, gak akan pernah bisa sampai detik ini. Kalau nggak yakin dengan Al-Quran masih ragu, buat kata Allah. Ya, buat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Buat satu surat saja. Sebelumnya surat Hud ditantang, buat 10 surat kalau sanggup. Surat Al-Anfal, satu Al-Quran kalau sanggup. Nggak sanggup juga. Wa illam taf'alu wa taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Nggak sanggup juga. Ajak semua penolong-penolongmu. Ajak semua orang yang ahli bahasa Arab. Ajak semua jin kalau perlu. Untuk buat satu surat seperti Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan susunan seperti kualitas Al-Quran. Kalau bisa, kalau sanggup silahkan. Gak ada sanggup sampai sekarang. Jangankan buat, rubah-rubah saja deh. Al-Quran itu rubah. Kalau berani, kalau bisa rubah. Hei orang-orang Israel laknatullah, kau jago dalam pencetakan, cetak Al-Quran menurut kamu kalau bisa versinya. Dengan yang ada, acak-acak, ba diganti tak, tak dikasih titik satu jadi sa, sin tambahin titik 3 jadi shin, ba dihapus, baknya ganti di atas jadi nun. Silahkan kalau berani, kalau bisa. Apa kata Al-Quran? La mubaddila li kalimat rabbi. Tidak ada yang sanggup merubah-rubah. Apa kata Al-Quran? Nabi Isa beragama Islam. Mana tadi? Jangan kemana-mana mas. Buat kayak istirahat, antum baca Al-Quran dan artinya. Asik. Biar pahalanya bagi-bagi ji. Tadi. Nah ini di bawah deh buat inti deh. Nah, silakan surat Ali Imran ayat yang ke-52. Oh, tunggu. Kenalkan dulu Nabi Isa itu siapa? Surat Maryam dulu. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Surat Maryam mulai ayat yang ke-30. Silakan. Maryam. Dia Isa berkata, dengerin bu, dengerin pak, deketin lagi. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, lihat ya, Nabi Isa berkata, Allah memberiku kitab Injil, kata Nabi Isa. Ayat berikutnya 31. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi.
di mana saja aku berada. Ya, terus lihat inti ajarannya, lihat inti ajaran Nabi Isa, lihat. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya bilang Bapak Ibu sekalian tadi, Nabi Muhammad bukan orang yang pertama mengajarkan sholat dan zakat. Nabi Isa disuruh sholat dan zakat. Nabi Isa. Bayangkan. Jadi ini sampaikan ini kepada semua anak kita. Nah, Nabi Adam tuh sholat. Dalilnya dalam surah hadis Tirmizi. Subuh-subuh Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga, langsung sholat subuh tiba di bumi. Nabi Idris itu sholat zakat. Nabi Nuh diajarkan suruh sholat dan zakat. Nabi Ibrahim disuruh sholat dan zakat. Surat Ibrahim ayat yang ke-72. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, disuruh sholat dan zakat. Mumpung masih surat Maryam ya, yang mumpung ya, ayat yang ke-54, 55. Nabi Ismail disuruh sholat dan zakat. Apa nama? Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Ismail ya, dia benar-benar seorang yang benar janjinya, anak Nabi Ibrahim Ismail. Terus seorang rasul dan nabi. yang 55. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan Nabi Ismail ajarannya sholat dan zakat. Nabi Ishak sholat dan zakat. Surat Al-Anbiya. Siapa lagi? Nabi Yakub sholat dan zakat. Surah Al-Baqarah 133. Pesannya Muslim. Siapa lagi? Nabi Musa diajarkan suruh sholat dan zakat. Surat Yunus ayat yang ke-84. Wasiat Nabi Musa suruh sholat dan zakat. Ayat yang ke-85 membangun masjid di Mesir. Siapa lagi? Nabi Daud disuruh sholat dan zakat. Nabi Sulaiman sholat dan zakat. Keluarga Imran, Nabi Zakaria sholat dan zakat. Nabi Yahya sholat dan zakat. Nabi Isa yang barusan dibacakan sholat dan zakat. Tapi lihat ketika diajak ke Islam apa responnya? Ali Imran ayat yang ke-52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka atau Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat sedianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masa begini gak ada yang ajarin? Coba. Masa begini gak ada yang ajarin? Jelas-jelas Al-Quranul Karim menyampaikan hal itu. Itulah misi saya kedatangannya. Luruskan kembali ke sejarah. Sampaikan ke anak-anak kita. Jangan sampai akidahnya itu melenceng. Jangan sampai. Akidahnya mesti kuat tetap terus. Al-Quran semua yang dibaca silahkan dibantah. Dan saya akhirnya terpicu untuk membuat sebuah kitab. Dan ini yang saya susun. Jilid 1, jilid 2 juga sedemikian, jilid 3 juga demikian. Yang kami bawa jilid 1. Kenapa? Karena di sini saya tulis dengan detail. Jilid 1 mulai Nabi Ibrahim, diterjemahkan dari berbagai kitab, yang wabil khusus bersumber dari Asy' al-Alamah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, bersumber dari yang utama dari Asy' al-Alamah At-Tabari dalam kitabnya yang sangat terkenal Tarikh At-Tabari, dari kitab Al-Abbas Muhammad Al-Aqad, kitab Ibrahim Abdul Anbiya, dari kitab Muhammad Bayumi Al-Mahrani dalam kitab Dirasat Tarikh Minal Al-Quran, dari kitab Ahmad Abdul Aziz Saleh, kitabnya kitab Misr wa Syahrul Adabi Al-Qadi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya bacakan banyak sekali kalau saya bacakan. Intinya semua adalah Bapak Ibu sekalian, ajarkan ke anak-anakmu ini semua bahwa seluruh nabi mengajarkan sholat dan zakat dan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan semua mengerjakan dan menjalankan haji, karena haji panggilan bapak para nabi Abul Anbiya. Tapi lihatlah, dipelesetin. Nabi Ibrahim dikatakan bukan Abul Anbiya,
tapi disebut bapak semua agama. Padahal demi Allah, Ibrahim tak pernah mengajarkan Yahudi. Beda zaman. Ibrahim tak pernah mengajarkan Nasrani. Beda zaman. Al-Baqarah 140 menceritakan hal itu. Ayo bacain lagi. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi, bukan Islam. Nasrani juga mengklaim, oh Ibrahim itu agamanya Nasrani, bukan Islam. Itu Allah sampaikan. Allah jawab, kalian yang lebih tahu atau Allah? Antum alami amillah. Allah jawab dalam Ali Imran yang ke-67. Allah jawab di sana, maka na Ibrahimu Yahudian. Ibrahim itu nggak ada deh, bukan dia Yahudi. Wala Nasraniyan, nggak ada deh, dan bukan Nasrani. Walakin kana Hanifan Muslim. Artinya coba Ali Imran 67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia. Ayo sampaikan ini kepada anak-anakmu, rekam baik-baik dan sampaikan ke anak-anakmu bahwa Ibrahim itu adalah bapak para nabi yang melahirkan para nabi dan dia beragama Islam. Dia tidak pernah mengajarkan Yahudi dan tidak pernah pula mengajarkan Nasrani. Ibu bapak sekalian, lalu kapan munculnya Yahudi? Kita ceritakan di masjid apa? Besok subuh Syuhada. Karena saya bikin PR ini, biar di Masjid Syuhada ntar kita datang lagi, saya sampaikan di sana. Saya nggak bawa lagi yang seperti ini, lanjut. Karena ini safarinya berlanjut serinya. Lanjut. Kenapa? Kenapa sampai ada agama Yahudi? Kenapa sampai ada agama Nasrani? Sejak kapan mereka ada? Sama sekali tidak menjelek-jelekan agama orang. Al-An'am 108. Nggak boleh kita menjelek-jelekan agama orang. Silakan dibaca artinya. Haram pak. Nggak akan kita menjelek-jelekan agama orang. Kita lagi cerita sejarah bahwa ini loh sejarah pembentukan agama Yahudi begini. Begini loh pembentukan agama Nasrani. Nggak bakal keluar dari mulut ini mencela, karena mereka semua sebangsa setanah air. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, udah dijamin sama Nabi nggak boleh dikata-katain, nggak boleh dicela, nggak boleh dihina. Silakan. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nggak boleh maki gereja, maki salib, nggak boleh. Dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, tidak boleh dihina, tidak boleh dimaki, tidak boleh dikata-katain, tidak boleh dicela, dijamin dalam Al-Quran. Dan kita sebagai orang mukmin yang baik, muslim yang baik, juga sampaikan itu. Nabi Muhammad saking seriusnya dengan ayat ini, demi persatuan dan kesatuan Madinah, Nabi buat 47 pasal yang namanya piagam Madinah. Dalam pasal-pasal itu Nabi melarang mengganggu mereka. Nabi melarang ya untuk menghinakan mereka. Nabi melarang minta mereka maksa masuk agama Islam, dilarang. Nggak boleh maksa-maksa. Jadi saya nggak habis pikir kalau ada seorang tokoh berkata agama Islam disiarkan dengan pedang. Baca sejarah di mana nih anak? Kurang jauh mainnya. Kurang jauh mainnya. Ya, nggak boleh dalam Islam maksa-maksa begitu. La ikraha fiddin. Lakum dinukum. Kurang jelas apa? Kita lagi cerita ini, kita nggak akan menghinakan karena mereka semua ada saudara sebangsa tanah air dan telah dikunci mati dalam 47 pasal. Bahkan Nabi Muhammad SAW pasal 1 piagam Madinah bunyinya, pasal 1 piagam Madinah bunyinya, browsing deh. Coba ajarkan ini kepada anak-anakmu. Nabi itu pasal 1 piagam Madinah, Nabi itu menyatukan, nggak boleh lagi ya, untuk menghina orang berdasarkan suku, agama, kelompoknya suku, ras, nggak boleh lagi. Semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal 2 sampai dengan pasal 9 dengan pasal 10, pasal 11
Nabi menyatukan kaum Yahudi dan Nasrani dan juga Islam. Tapi lihat, mubalik sering kita dengar Nabi menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Itu doang, kurang. Walaupun itu nggak salah, itu betul, tapi masih koma. Nabi juga menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Nabi juga menyatukan dengan Bani Quraidah. Mereka tuh Bani Yahudi. Nabi juga menyatukan orang-orang Nasrani. Bahkan pasal berikutnya Nabi mewajibkan semua agama-agama itu untuk bela negara. Apa kata Nabi? Apabila negara dalam bahaya dari ancaman negara luar, maka baik Islam maupun yang bukan Islam harus bersatu bersama-sama melindungi negara dari serangan musuh. Tapi selama ini kita diajarkan apa? Singkat banget. Nabi Muhammad Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Selesai. Coba. Nabi Muhammad itu Siddiq, benar. Nabi Muhammad itu tabligh, menyampaikan. Nabi Muhammad itu amanah, terpercaya. Nabi Muhammad itu fatonah, cerdas. Udah segitu doang? Kurang. Nabi Muhammad bapak persatuan dunia, karena beliau menyatukan semua. Nabi Muhammad bapak musyawarah mufakat, karena beliau yang pertama kali mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Nabi Muhammad bapak kemanusiaan yang adil dan beradab, karena beliau menyamakan manusia itu semuanya harus adil dan beradab, bahkan laki perempuan gak dibedakan, bahkan dimuliakan kaum wanita. Nabi Muhammad bapak keadilan sosial, karena Nabi Muhammad menerapkan hukum yang sama antara orang Islam dan bukan Islam, dan kewajiban membela negara. Nabi Muhammad bankir pertama di dunia, karena semua orang pernah pinjam uang dan menggadaikan barang-barangnya kepada Nabi. Nabi Muhammad bapak pegadaian pertama di dunia, karena semua orang Quraisy kalau mau keluar kota dititipkan barangnya ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bapak ekonomi dunia pertama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan dalam satu bangsa tidak boleh ada yang lapar. At'amahu min ju'. Nabi Muhammad bapak pertahanan keamanan dunia, karena beliau mengajarkan nggak boleh ada yang takut dalam satu negara. Wa amanahum min khauf. Nabi Muhammad nggak bakal kelar jam 1 malam kalau cerita soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luruskan sejarah ini Bapak Ibu sekalian, sampaikan ke anak-anak kita biar mereka tahu Nabi Muhammad negarawan yang menyatukan semua suku, agama, kelompok dan ras dalam satu negara. Nabi Muhammad, ini cerita maulid jadinya ya, balik lagi sejarah. Itulah yang terjadi. Sampai-sampai mereka mengecilkan Nabi Muhammad dengan menyampaikan keturunan dari Siti Hajar. Betul? Dan Siti Hajar adalah seorang budak. Ngeri gak tuh? Ya Allah. Saya buka ya di buku saya ya, di halaman yang ke 16, 17, 18, 19 ya. Ini saya bacain ya. Siti Hajar bukanlah seorang budak seperti yang termuat dalam beberapa kitab. Siti Hajar difitnah sebagai budak, ternyata ini adalah putri seorang raja yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menebus rasa bersalahnya Firaun ya. Firaun zaman Ibrahim itu namanya Amr bin Amru. Ya, Firaun zaman Nabi Ibrahim Amr bin Amru. Kata siapa? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kata semua kitab-kitab yang saya bacakan tadi. Karena Firaun berkali-kali ingin mendatangi Sarah karena rasa bersalah, karena ternyata Ibrahim dan Sarah adalah seorang yang sangat mulia. Akibat rasa bersalah yang terdalam itu, maka bersalah yang terdalam itu, maka bukan saja Firaun membebaskan Ibrahim dan Sarah, ia juga menghadiahkan kepada mereka seorang yang tertutup wajahnya dengan kifarat dan cadar. Rahasia orang itu terbongkar ketika dalam perjalanan pulang Ibrahim membuka tabir kepala wanita itu, kepala orang itu maksudnya ya, dan ingin mempertanyakan asal usulnya. Alangkah terkejutnya Ibrahim dan Siti Sarah karena ternyata yang tertutup tudung itu adalah Siti Hajar, anak Raja Hiksos. Siapa Raja Hiksos? Ayahandanya
raja yang benar, yang dibunuh oleh Raja Amr bin Amru. Amr bin Amru bukan seorang raja, tapi dia adalah hulu balang yang naksir dengan istri raja, namanya Raja Hyksos. Dibunuh Raja Hyksos, istrinya diambil, anak-anaknya diperbudak. Salah satu anaknya adalah Siti Hajar yang kemudian menikah dengan Ibrahim dan kemudian melahirkan Nabi Ismail yang sampai melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, tapi lihat di buku-buku, Siti Hajar seorang budak, rambutnya keriting, kulitnya hitam, ketemu di mana? Nabi Muhammad yang menyampaikan ini, hadis Nabi saya sampaikan ini, kebenaran Siti Hajar seorang putri raja dinyatakan juga oleh At-Tabari dalam kitabnya Tarikh yang sangat masyhur, bahwa Amr bin As, gubernur Mesir, ya, tahun 641, beliau menyampaikan wasiat Nabi Muhammad, ya, bahwa ini wasiat Nabi, jadi hadis dari Amr bin As, inilah nasab yang haknya tak dilindungi maaf, kecuali oleh seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim, karena ia nasab yang tak diketahui mereka, yaitu Sarah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk saya mengajak semua untuk meluruskan sejarah. Saya mengajak semua untuk menyampaikan. Nanti dalam masjid-masjid yang lain di kota Pekanbaru ini akan saya sampaikan dengan detail semua sampai tuntas. Karena nggak mungkin selesai. Karena di Jakarta saya ngajar udah lebih daripada 10 tahun di banyak masjid, belum kelar juga tentang sejarah. Panjang sekali. Belum lagi sejarah ini masih seputar Siti Hajar. Belum lagi ntar dari zaman munculnya, kapan itu Yahudi muncul, kapan itu Nasrani muncul, lalu kapan Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya semua keluar dari kota Madinah Al-Munawwarah. Sa'ad bin Abi Waqqas tiba di Guangzhou di Cina dan mengislamkan orang-orang Cina. Keluarga Ibn Mas'ud keluar dari kota Madinah dan tiba di Aceh, di Aceh, yang kemudian terus berdakwah dan wafat di daerah Sibolga di Barus. Keluarga Muawiyah ibn Abi Sufyan sampai ke Jepara, yang Jawa Tengah, 646. Keluarga Umar bin Abdul Aziz tiba di Jambi, Palembang, yang kemudian diterima dengan baik oleh Raja Sri Indra Farman Sriwijaya tahun 711 sampai 718. Negeri kita ini yang dulunya disebut oleh para tabi'in fauqal ma, negeri yang sangat unik, yang di atas air, fauqal ma. Negeri itu adanya di antara air, yaitu negeri di antara laut, 17.000 pulau, yang di antara pulau itu disebut Nusa Antara, yang disebut Nusantara. Ini sangat populer di kalangan para tabi'in, sangat indah dan sebagai sasaran dakwah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampaikan ini kepada anak-anak kita, bukan dibawa oleh pedagang Gujarat dari India. Ya Allah, ya Rabb, sampaikan, miliki buku ini, lalu sampaikan ke sebagai hadiah kepada siapa? Kepada siapapun yang antum mau kasih. Pak, Ibu sekalian, saya bukan jualan buku ya. Datang ke daerah-daerah tuh bukan jualan buku, bukan. Enggak nyari kekayaan dari jual buku, enggak. Mengharap keridhaan Allah. Kalau mau kaya tuh jual berlian, ya Bu ya, jual emas gitu. Ini buku diberikan kepada semua sebagai souvenir. Buku diberikan kepada semua supaya Bapak Ibu miliki. Lalu kemudian kalau perlu borong gitu ya, berikan kepada pengurus masjid, berikan kepada saudaranya jauh sebagai kepala sekolah, berikan. Lalu kepada guru di daerah berikan. Saya nggak sanggup menjangkau itu, tapi saya harus sampaikan ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan ilmu sejarah ini kepada al-fakir. Allah yang bimbing, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan ini yang saya fokuskan,
memfokuskan diri kepada sejarah agar generasi kita selamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena itu saya malam ini mempersembahkan buku ini. Minta pulpen ada nggak? Saya mau tanda tangani lebih dulu. Saya mau serahkan buku ini kepada siapapun yang minati. Buat siapa ini bukunya? Buat siapa? Buat antum ya? Buat dia akhirnya. Dia mau habis bagaimana tuh? Ya. Saya tanda tangani di sini. Bismillah. Sallu ala ya Nabi Muhammad. Tapi karena ini untuk dibagikan, jadi satunya 10 juta mas. Enggak, ini saya serahkan untuk rumah tahfiz. Ya, saya serahkan pada rumah tahfiz biar ini menjadi souvenir buat semua orang-orang yang Anda cintai. Siapapun yang ingin memiliki silahkan. Ya, untuk rumah tahfiz ya mas ya. Pak Abdul Rahman, bagaimana mekanismenya Pak Abdul Rahman? Ya. Supaya ini bisa dimiliki oleh semua orang se-Indonesia Pak Abdul Rahman. Kali ini antum yang mendapatkan amanah. Ya, kali ini antum yang mendapatkan amanah bahwa ini harus dimiliki sampai tersebar ke semuanya. Al-Quran juga sebagai dasar udah sering ya. Nah ini dari Al-Quran juga. Dari Al-Quran juga, semua dalilnya dari Al-Quran lengkap saya sampaikan, bahkan dengan sangat detail, sedetail-detailnya. Kapan sampai lengkap dengan tahun-tahunnya. Ini sejak tahun 2000 sebelum Masehi lengkap. Bapak Ibu sekalian pengen tahu Nabi Ibrahim tahun berapa lahirnya? 1978 sebelum Masehi. Ingin tahu Nabi Ismail tahun berapa lahirnya? 1887 sebelum Masehi. Mau tahu Nabi Ishak kapan lahirnya? 1878 sebelum Masehi, selisih 14 tahun. Mau tahu Nabi Musa? 1452 sampai 1512. Mau tahu Nabi siapa? Silahkan. Lengkap dengan detail. Kok Ustaz bisa tahu? Semua bisa tahu kalau teliti. Kalau teliti bisa tahu. Dari mana tahunya? Gampang. Contohnya dari hadis Ibnu Abbas ditanya, "Ya Nabi, berapa jarak dirimu dengan Nabi Musa?" Rasulullah menjawab, "Alfain 2000." Dan Nabi lahir 571. Berarti Nabi Musa ya dikurangin 2000 kurang 571, 1450 kurang lebih. Siapa Nabi Musa punya bapak? Nabi Musa punya bapak Imran. Imran punya bapak Qahid. Qahid punya bapak Amr. Amr punya bapak Lewi. Lewi siapa? Anak ketiga dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Punya anak 12. Jelas nenek moyangnya itu. Lewi anaknya siapa? Anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak siapa? Anak Nabi Ishak. Lewi anak Nabi Yakub. Yakub punya ayah. Siapa ayahnya? Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah siapa? Nabi Ibrahim. Jelas. Saya cantumkan dengan detail. Lalu kenapa ada agama Yahudi? 12 suku ini dibagi-bagi wilayahnya. Muncullah semua sampai Nabi yang paling belakang tuh Nabi Benyamin, bukan Nabi ya, Nabi Yusuf dan Benyamin. Lalu Benyamin punya keturunan, di antaranya Al-Baqarah 246, yaitu Raja Talut yang kemudian punya mantu yang namanya Nabi Daud. Nabi Daud punya anak yang namanya Nabi Sulaiman. Mereka Yahudi, suku, bukan agama. Begitu Nabi Sulaiman wafat, barulah berubah dari suku menjadi agama. Begitu detailnya sejarahnya. Quran pun berkata demikian. Jadi bukan Nabi Musa yang bawa agama Yahudi. Waktu yang gak cukup. Saya kepengen lebih lama lagi. Tapi demikianlah. Buku yang sangat berharga ini sudah kami ajukan untuk masuk, tapi belum diterima. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan Menteri Nadiem Makarim. Lagi dibikinkan jadwal untuk dengar pendapat supaya ini masuk ke dalam kurikulum sejarah. Walau kecil kemungkinannya, tapi tetap akan kami ajukan. Di zaman Menteri Pendidikan Pak Nuh telah kami ajukan. Di zaman Menteri Pendidikannya Pak Anies Baswedan yang sekarang jadi gubernur juga pernah kita ajukan. Di zaman Menteri Pak Nadiem belum tuntas perjuangannya.
sampai saya lengkapi semua, saya siarkan ke seluruh Indonesia, baru akan saya sampaikan. Ini seluruh Indonesia udah tahu ini. Jadi sejarah harus dirubah demi untuk meluruskan tauhid anak-anak kita. Takbir. Demikian ya. Silakan, bagaimana mekanismenya Pak? Bismillah.